Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss. Morning, Miss. How are you? You look so I'm good. Good. How about you, Miss? I'm good, thank you. And before we start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. Finish. And now I will check your attendance list. Miss mau lihat siapa aja yang nggak hadir pada hari ini. Mufidah Zahroh. Present, Miss. Rahel, Anastasia. Present, Miss. Oh, no one absent for today. Good. Good for you. Okay. And I have sent the material via WhatsApp group. You can check it. Before we start our lesson today, I will ask some question first for you. If you want to give some information to the people about something will happen, what will you do? Ayo, ada yang tahu? Give announcement. What? Give Ngasih pengumuman. Ya. Memberikan pengumuman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya dari pengumuman? Announcement, Miss. Oke, Mufidah, good job. Announcement. Jadi, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai announcements. Bentar ya, Miss akan share screen-nya dulu. Sebentar. Nah, pada hari ini we will learn about announcements. Now, what is announcements? Coba Mufidah baca. What is announcements? An announcement is a written or spoken statement in public or formal words containing information about an event that has happened or is going to happen. So publicly people know what, when, and where it is about. Oke, good job. Thank you. Nah, singkatnya, announcements ini adalah sebuah statement yang dapat ditulis ataupun dibicarakan kepada publik yang isinya mengenai sebuah acara yang akan terjadi. Nah, di situ nanti akan diberikan informasi-informasi seperti acaranya apa, lalu kapan, di mana terjadinya acara tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada function of announcements. An announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Jadi announcements ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada banyak orang mengenai acara yang akan terjadi. Tuh, yang tadi di situ nanti dijelaskan secara detail acaranya apa, tanggalnya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, nah, di sini ada announcements type. Jadi sebenarnya announcements type itu ciri apa? Ada banyak, tapi di sini kita mempelajari yang biasa kita temukan. Itu. Nah, di sini ada 6. Yang pertama itu ada job announcements. Job announcements itu merupakan
announcements yang berhubungan mengenai dunia pekerjaan. Kayak misalnya ada announcements tentang lowongan pekerjaan atau announcements mengenai perpindahan perusahaan atau sebagainya mengenai perusahaan. Lalu yang kedua itu ada school announcements. School announcements ini bisa berupa graduation announcements atau announcement mengenai perlombaan-perlombaan di sekolah, dari sekolah ataupun dari OSIS kayak gitu. Intinya pengumuman yang terjadi yang akan dilaksanakan di sekolah. Lalu selanjutnya ada new product announcements. New product announcements ini mengenai pengumuman mengenai produk-produk baru yang akan diluncurkan, misalnya kayak gitu. Misalnya apa nih? Misalnya makanan, ada varian rasa baru, kayak gitu-gitu. Lalu selanjutnya ada missing person animal items announcement. Jadi missing person announcements ini merupakan pengumuman di mana kayak misalnya kita kehilangan orang ataupun kehilangan hewan peliharaan kita ataupun barang kita. Jadi di situ nanti dijelaskan mengenai sesuatu yang hilang itu secara detail, seperti hilangnya kapan, lalu ciri-cirinya seperti apa, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada obituary announcements. Obituary announcements itu merupakan pengumuman mengenai berita duka. Misalnya misalnya ada seseorang yang sudah meninggal gitu, pengumumannya ataupun pengumuman mengenai bencana alam seperti itu. Lalu selanjutnya ada marriage and wedding announcements. Marriage and wedding announcements ini merupakan pengumuman mengenai pernikahan atau bisa juga pertunangan kayak gitu. Di situ nanti dijelaskan secara singkat saja mengenai pernikahan tersebut, kayak tanggalnya, tempatnya, kayak gitu. Lalu selanjutnya, nah, how to make announcements. Sini kita akan mempelajari mengenai cara membuat announcements. Nah, di sini there are 4 generic structures of announcements. First is stating purpose, the text that contains what event will be held. Jadi, stating purpose ini adalah tujuannya nih. Tujuan kita dari membuat announcements ini untuk apa gitu. Jadi di bagian stating purpose ini kita menjelaskan bahwa acara apa yang akan dilaksanakan, lalu bertujuan untuk apa, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada stating day, date, and time. Nah, coba Saudari Rahel bisa baca gak yang stating date ini? Belum muncul, Miss, di saya. Oh, belum muncul? Iya. Oh ya udah, ya udah Miss yang baca. Sinyal saya jelek, Miss. Oh. Hilang, Miss, screen-nya. Screen-nya hilang? Iya, di saya nggak ada. Bentar, coba. Ya. Udah ada sekarang? Udah, Miss. Udah ya. Nah. Belum. Oh, udah, Miss. Udah. Udah, coba baca yang setting day, date, sama time-nya. Setting day, date, and time. Day and date realization. The next contain when the event will be held. Iya. Thank you, Rahel. Nah, jadi stating day, date, dan end time ini menjelaskan mengenai hari di mana acara itu akan dilaksanakan, lalu tanggalnya dan waktunya. Jadi dijelaskan di sini karena kita harus menjelaskan secara singkat tetapi jelas. Kalau di pengumuman itu kayak gitu ya, singkat tapi jelas gitu supaya orang-orang itu udah nggak bertanya-tanya lagi mengenai pengumuman ini gitu.
Lalu selanjutnya ada stating place. Stating place, the text that contains where the event will be held. Jadi di mana acara itu akan diselenggarakan. Jadi tempatnya ditulis nih di announcements ini. Lalu selanjutnya ada informing sender. Nah, informing sender, the text that contains name of the person who we will contact. Jadi informing sender ini adalah orang yang nantinya bisa dikontak mengenai announcement tersebut, ataupun bisa juga orang yang memberikan pengumuman ini gitu. Jadi kita bisa bertanya ataupun bisa get contact melalui si informing sender ini. Nah, sekarang kita going to the example of announcements. Nah, di sini ada contoh announcements. Ada yang tahu nggak ini announcements-nya mengenai apa? Types-nya. School announcement. School announcement bukan, Mi? Iya, betul banget. Schools announcements. Jadi di sini announcements mengenai sekolah gitu, yang ada di sekolah. Jadi di sini to all student of class 8A, the speaking test will be conducted on. Nah, ini di kalimat awal ini adalah stating purpose dari announcements. Lalu selanjutnya ini, nah selanjutnya di sini ada day-nya, Tuesday, date-nya di sini ditulis tanggalnya, lalu time-nya ada jamnya dari jam 7 sampai jam 8, lalu ada place-nya di room 1. Ini adalah generic structure of stating place-nya ya. Stating place-nya itu ada di ruang 1, room 1. Lalu di sini ada thanks for your attention, Mr. Fadli. Nah, ini adalah informing sender-nya ataupun yang mengirimkan pengumuman ini. Lalu next. Nah, ini ada contoh dari marriage announcements. Nah, marriage announcements ini tuh lihat, dia simple tapi sudah jelas gitu. Nah, di sini ada nama calon mempelainya, Teresa and Andrew, and newly married. Di sini ada kata-katanya. Lalu di sini juga ada day, date-nya, dan ada place-nya. Ini place-nya. Jadi ini contoh dari marriage announcements ya. Lalu selanjutnya ada, nah ini contoh dari missing person announcements. Nah, berbeda dengan announcements types yang lain, kalau missing announcements ini dia masih sama, dia masih menggunakan stating purpose-nya, date dan time-nya, tapi di sini mengenai kapan dia hilangnya. Jadi di sini kan terlihat May at 6 of May tahunnya, lalu hilangnya di mana, di AV Mall, lalu dia, nah di sini dia menjelaskan tentang physical appearance atau kondisi fisiknya ketika dia hilang gitu. Misalnya dia menggunakan baju apa, lalu dia itu kondisi fisiknya kayak gimana, misalnya tingginya atau dia gemuk, putih, kayak gitu dijelaskan nih di sini menggunakan wearing a pink dress, umurnya berapa, lalu di sini juga ada matanya itu brown eyes, lalu rambutnya light brown kayak gitu. Lalu di sini juga ada informing sender-nya ataupun orang yang mengirimi pengumuman ini dan orang yang bisa dihubungi mengenai pengumuman ini. Jika nanti ada orang yang menemukan si Jessica ini, bisa dihubungi di sini nih nomor ininya atau informing sender-nya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Miss. Enggak, udah paham semua ya? Paham nih. Oke. Kalau udah paham semua,
Miss will ask you to identify these announcements. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Kelihatan. Nah, coba Mufida identify stating purpose of these announcements. Yang mana? Yang there will be a meeting this afternoon, bukan, Miss? Kurang tepat. Kurang tepat. Ayo. Oh, yang itu, yang the meeting will discuss the customer's complaint. Yep. The customer complaint. Iya, betul banget yang ini. Yang the meeting will discuss the customer complaints since the topic is very important, present is must. Ini adalah stating purpose-nya. Lalu coba Rahel stating day, date, dan time-nya yang mana? There will be a meeting. Oh, yang ini, Miss. This afternoon, September 20, 2013 at 1 p.m. in the meeting room. Iya, betul banget. Nah, ini juga yang meeting room stating place-nya ya. Benar banget. Thank you, Rahel. Lalu selanjutnya, Yes. information center-nya yang mana? Sendernya director. Iya, betul Director. banget. Wah, udah paham-paham semua ya mengenai announcements ini. Iya dong, Miss. Yes. Nah, jadi masih ada yang ingin ditanyakan atau udah paham semua? Paham, Miss. Paham ya? Iya dong. Kalau sudah paham, Miss akan memberikan tugas kepada kalian mengenai announcements ini. Nah, ini tugasnya nih. Di sini, kita langsung Miss jelaskan tugasnya ya, agar kalian paham bagaimana cara menjawabnya. Di sini, here there is an announcements. Kalian pahami announcements ini, kalian baca, kalian pahami maknanya, lalu kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Yang pertama, identify the generic structure of this text. Jadi kalian mengidentify. Tadi kan ada beberapa generic structure of announcements ya. Ada yang masih ingat nggak apa aja? Tadi. Purpose. Ya, stating purpose. Time. Day and date. Iya, betul. Lalu? Place. Place. And then sender. Iya, informing sender, benar banget. Jadi kalian di sini identify nih generic structure-nya yang ada di sini itu yang mana aja. Lalu yang nomor selanjutnya itu what is purpose of this text? Kalian jelaskan purpose-nya. Lalu ini nomor 3 dan 4 ini ada pertanyaan yang kalian juga dapat menemukan jawabannya di announcements ini. Jadi kalian pahami dulu ya teksnya, lalu kalian bisa menjawab soal-soal 4 soal ini. Tuh. Sudah paham sampai sini? Mengenai tugas? Ada 4 nomor ini. Iya, ada 4 nomor. Dikumpulinnya kapan, Miss? Dikumpulinnya besok sebelum jam 12 malam. You have to send your assignment via WhatsApp group ya. Jadi Miss akan terima tugas-tugas kalian dari WhatsApp group. Paham semua? Paham, Miss. Ya, jadi terakhir itu tomorrow in midnight, before midnight, and you can send your assignment via WhatsApp group. Tuh. Paham ya? Paham, Miss. Nah, karena Miss sudah menjelaskan mengenai tugasnya, sekarang coba dari kalian ada yang bisa gak buat menyimpulkan about make
a conclusion about announcements. Coba Miss. Oh, Rahel nggak ada ya? Sepertinya dia mental karena jaringannya unstable. Ya udah apa-apa. Coba Mufidah give conclusion about our lesson today. Announcements. Jadi announcements itu adalah statement yang tertulis atau yang diucapkan mengenai sebuah informasi yang diberikan di umum. Iya, betul banget. Jadi announcements ini adalah sebuah informasi yang diberikan untuk umum mengenai acara yang akan terjadi. Jadi semuanya udah paham ya? Paham, Miss. Oke. Kalau semuanya sudah paham, Miss akan cukupkan pertemuan pada hari ini. And for next week, we will still learn about announcements, but you have to make a simple announcements for your assignment. Ya. Jadi pada hari ini kalian mengerjakan tugas yang tadi sudah Miss berikan saja. Baik, Miss cukupkan untuk hari ini. Thank you for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.